mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan jurusan terapi wicara dengan NIM P272290202162. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sedikit mengenai terapi wicara. Sebelum lebih dalam, kita kenalan dulu yuk sama terapi wicara. Terapi wicara adalah salah satu ilmu yang mempelajari perilaku komunikasi yang normal ataupun abnormal yang dipergunakan untuk memberikan terapi pada penderita gangguan perilaku komunikasi, yaitu pada kelainan kemampuan bahasa, bicara, suara, irama atau kelancaran, sehingga penderita mampu berinteraksi dengan lingkungan secara wajar. Kelainan pada kemampuan bahasa, bicara, suara, irama atau kelancaran ini terjadi karena adanya beberapa faktor, antara lain karena faktor penyakit, yang kedua adanya gangguan fisik, yang ketiga ada faktor psikis, dan yang keempat ada faktor sosiologis. Kelainan ini dapat terjadi pada masa prenatal, natal, postnatal. Jadi kelainan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kelainan bahasa, yang kedua ada kelainan bicara, yang ketiga ada kelainan suara, dan yang keempat ada kelainan irama dan kelancaran. Lanjut, di sini aku akan membahas salah satu bidang garap terapi wicara, yaitu autism. Autism adalah salah satu gangguan perkembangan neurobiologi yang kompleks yang terjadinya atau gejalanya itu sudah muncul pada anak sebelum usia 3 tahun. Jadi, gangguan perkembangan yang terjadi mencakup aspek komunikasi, interaksi sosial, tingkah laku repetitif yang khas, sering disertai dengan gangguan sensori, dan sering disertai dengan masalah dalam emosi yang menggebu-gebu. Autism ini bukanlah suatu penyakit, namun suatu gangguan perkembangan. Sebutan yang disarankan ialah bukan penderita, namun penyandang autism. Bukan disebabkan karena orang tua kurang memberi kasih sayang kepada anaknya, juga bukan karena orang tua salah dalam memberi pola asuh kepada anak. Hal ini bisa terjadi kepada siapapun. Rasio paling terbanyak untuk anak-anak penyandang autism ini adalah laki-laki dibanding perempuan. Perbandingannya adalah 4:1. Jumlah penyandang autism di Indonesia dapat dikatakan sangat banyak karena indikasinya setiap tahunnya pasien yang datang untuk berkonsultasi kepada dokter atau profesional terus meningkat. Tempat terapi dan sekolah khusus jumlahnya juga sekian, setiap tahun itu juga meningkat. Di tempat terapi ataupun sekolah khusus jumlahnya kian meningkat, di sekolah umum juga jumlahnya kian meningkat. Banyak di antara kita yang mengenal ataupun mempunyai kenalan atau kerabat yang mempunyai anak autism. Di seminar-seminar autism di berbagai tempat terlihat banyak peserta yang notabene adalah orang tua penyandang autism. WAAD, PBB telah menetapkan adanya World Autism Awareness Day atau Hari Peduli Autis Sedunia, yaitu setiap tanggal 2 April sejak tahun 2008. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya persoalan autism yang membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak. Autism sendiri ini memiliki ciri-ciri gangguan pada komunikasi, yaitu terlambat bicara, ketidakmampuan bicara, tidak cukup berkembang, terus selanjutnya ketidakmampuan dalam komunikasi nonverbal dengan gestur dan mimik, serta bisa berkata-kata tapi tidak bermakna, yang mengulang kata tanpa mengerti artinya. Misal jika ditanya, maka jawabannya ialah mengulang pertanyaan tersebut. Selanjutnya ada gangguan interaksi sosial, yaitu bila mana dipanggil, si anak tidak mau menoleh padahal indera pendengarannya itu normal. Terus menghindari kontak mata jika diajak berbicara. Terus tidak mau bermain dengan teman sebayanya sesuai dengan level usianya. Tidak mampu memperlihatkan kepada orang lain tentang ketertarikannya pada sesuatu. Selanjutnya ada gangguan tingkah laku, yaitu ketertarikan
terhadap objek atau hal tertentu yang tidak lazim dan terus-menerus dilakukan. Misal, sangat tertarik pada benda yang berputar, menatapi objek tertentu secara berlebihan dan dalam waktu yang lama. Terus ada sebagian yang hiperaktif, sebagian juga ada yang hipoaktif. Yang mana hipoaktif itu anak cenderung pasif dalam berperilaku. Selanjutnya ada masalah emosi, yang mana anak bisa menangis secara tiba-tiba, takut akan sesuatu hal yang menurut orang normal itu adalah sesuatu yang tidak menakutkan, dan marah-marah ataupun temperamen yang tidak jelas. Ada pula gangguan sensori, yaitu sangat peka terhadap rangsangan tertentu, misal terhadap suara tertentu atau suara dengan frekuensi tertentu, suara AC, suara hair dryer, siraman air kloset, sangat peka terhadap sentuhan atau perabaan. Terus bisa juga kurang peka terhadap rangsangan tertentu, misal tidak merasa sakit jika terjatuh ataupun disuntik. ASD sendiri macam, gejala, dan intensitas pada masing-masing individu ini tidak sama dan sangat bervariasi setiap individu. Ini adalah salah satu contoh yang seringkali ditanyakan oleh ayah bunda. Apakah penyandang autism itu bisa sembuh? Kata sembuh ini kurang tepat digunakan dalam hal ini, karena autism bukanlah suatu penyakit. Keadaan penyandang autism sangat bervariasi dan berada pada rentang spektrum yang sangat luas. Setiap pengidap atau penyandang itu berbeda-beda. Yang dapat dilakukan ialah mengupayakan meminimalkan kekurangan-kekurangan yang dimiliki si anak dan memaksimalkan hal-hal yang positif. Lalu, kenapa kita perlu peduli autism? Latar belakang pemikiran atau filosofi, jika anak penyandang autism memperoleh kesempatan belajar dan berlatih yang sesuai dengan keadaannya dan memperoleh dukungan keadaan lingkungannya, maka ia akan dapat berkembang dengan lebih baik. Semoga informasi apa yang sudah saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. See you next time.